Kalau zaman dulu kan ada yang kampanye sampai turun-turun ke jalan gitu Pak. Itu diperbolehkan atau sudah tidak boleh yang begitu? Kalau untuk saat ini yang diperbolehkan adalah pertemuan tatap muka. Artinya peserta-peserta pemilu ini turun ke lapangan, turun ke warga, ke masyarakat. Boleh ya? Boleh. Pada hari ini juga beberapa anggota dari Bawaslu Kota Semarang juga meluncur ke Klaten untuk melakukan pendampingan pengawasan logistik bersama dengan KPU Kota Semarang. Apakah ada pengawasan khusus juga melalui media sosial atau seperti apa nih Pak? Membentuk yang namanya gugus tugas pengawasan konten internet. ASN itu kan harus netral. Betul. Tidak boleh memihak. Nah, tidak tahu bagaimana ceritanya. Beberapa hari kemudian kami menemukan ada pelanggaran di medsos, malah di TikTok. Nah, makanya pengawas kami melakukan edukasi dan sosialisasi tidak hanya tingkat kelurahan, bahkan ada yang turun juga sampai ke RT dan RW. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng bicara bersama Bawaslu Kota Semarang nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan kita sudah bersama Pak Jaya. Ini akan menjawab keresahan-keresahan masyarakat yang banyak beredar ini Bapak. Dan kita akan kumpas tuntas seputar pemilu 2024. Apalagi nih generasi milenial ini banyak yang mungkin akan menggunakan hak pilihnya di tahun ini ya Pak ya. Dan biar lebih jelas lagi, lebih paham lagi, tidak banyak yang golput, harapannya seperti itu Nje. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Pak, ini awalnya dulu nih, mulai boleh kampanye itu sebenarnya sudah dimulai sejak kapan ini Pak? Ya, untuk masa kampanye sebenarnya sudah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023 ya. Dan ini juga masih terbatas ya, artinya hanya ada beberapa metode yang diperbolehkan untuk saat ini, yaitu ada pertemuan terbatas dan juga pertemuan tatap muka. Sedangkan nanti untuk kampanye rapat umum dan juga media sosial itu juga ada waktunya, itu 21 hari sebelum pemungutan suara. Berarti ini dari tanggal 28 ya Pak ya, 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari itu masa kampanyenya. Dan itu dibagi beberapa beberapa kategori ya. Apa saja tadi Pak? Ada pertemuan terbatas itu berarti sampai tanggal 10 masih diperbolehkan sejak tanggal 28 termasuk dengan pertemuan tatap muka. Gitu. Nah, kalau misalkan pertemuan terbatas ini mungkin bisa dijelaskan lebih ini lagi Pak, mungkin lebih jelas lagi, maksudnya pertemuan terbatas itu berarti harus di gedung pertemuan atau seperti apa gitu? Ya, kalau pertemuan terbatas tentunya harus di dalam ruangan ya. Dan juga ada syarat-syarat juga mengenai jumlah pesertanya, itu juga diatur di peraturan perundang-undangan. Di tingkat kota sendiri itu maksimal 1.000 orang, di provinsi 2.000 orang, di tingkat nasional 3.000 orang. Gitu. Dan itu boleh nggak sih kalau misalkan kayak di lapangan atau kalau turun-turun ke jalan? Kalau zaman dulu kan ada yang kampanye sampai turun-turun ke jalan gitu Pak. Itu diperbolehkan atau sudah tidak boleh yang begitu? Kalau untuk saat ini yang diperbolehkan adalah pertemuan tatap muka. Artinya peserta-peserta pemilu ini turun ke lapangan, turun ke warga, ke masyarakat. Boleh ya? Boleh. Gitu. Tapi kalau yang ke jalan-jalan sudah tidak boleh ya? Masih belum. Boleh. Nah, kalau atribut kampanye nih Pak, karena kan sekarang ini kan hampir setiap sepanjang jalan itu semuanya ada gambar-gambar caleg-caleg dan juga calon presiden dan bahkan calon wakil presiden ada. Ini sebenarnya itu sah atau itu legal atau ilegal gitu Pak? Ya. Untuk pemasangan APK sendiri atau alat peraga kampanye sendiri itu ada aturan-aturan juga yang mengatur. Kalau untuk saat ini di masa kampanye itu diperbolehkan, namun ada aturan-aturannya. Itu ada di Perwal 65 dan surat keputusan KPU Kota Semarang nomor 665 kalau nggak salah. Di situ sudah diatur mana-mana saja yang tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk dipasang alat peraga kampanye, termasuk jalan protokol, lalu radius 50 meter dari
gedung-gedung atau fasilitas pemerintahan itu juga tidak boleh, tempat pemakaman tidak boleh, fasilitas pendidikan juga tidak boleh dipasang atribut begitu dan lain-lain. Dan itu memang nanti Bawaslu pun juga akan mengawasi ya, apabila nanti ditemukan dipasang di tempat-tempat yang memang tidak boleh, itu pun akan otomatis akan dilepas gitu ya Pak ya. Iya, kita membentuk gugus tugas ya, dengan tentunya dengan bekerja sama dengan Satpol PP dan Kesbangpol. Dan kita juga sudah melakukan penjadwalan untuk penertiban alat peraga kampanye. Jadi sebelumnya kita melakukan identifikasi dulu mana-mana alat peraga kampanye yang sekiranya melanggar peraturan perundang-undangan. Setelah diidentifikasi baru kita lakukan penertiban. Baik. Jadi jangan khawatir nih Kang Mas dan Mbak Ayu, karena memang Bawaslu akan terus ada ya untuk masyarakat. Nah, ini berarti dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 6 ini sudah beberapa hari nih Pak. Apakah sudah ditemukan pelanggaran gitu di Jawa Tengah Pak? Ya, kalau untuk masa kampanye dari tanggal 28 hingga sekarang saat ini masih aman-aman saja, masih kondusif ya. Artinya peserta pemilu ini masih dalam kategori tertib. Iya. Harapannya begitu sampai nanti akhiri. Harapannya seperti itu. Tapi ada nggak sih misalkan dari Bawaslu sendiri ada memang titik-titik nih dari pengalaman bertahun-tahun gitu kan, maksudnya ini daerah ini yang nantinya pastinya akan terjadi rawan kecurangan atau mungkin rawan banyak sekali kesalahan-kesalahan atau masalah gitu, ada nggak sih Pak? Ya ada beberapa area yang menjadi perhatian dari Bawaslu Kota Semarang. Ini perlu disebutkan? Enggak usah sih. Tapi memang titiknya banyak atau bagaimana? Kalau kita kan melihatnya di perkecamatan itu ada beberapa titik lah, beberapa titik yang sekiranya rawan. Dan itu biasanya rawannya, maksudnya masalahnya apa sih Bapak? Yang pertama gesekan ya, biasanya gesekan antar peserta pemilu. Yang kedua juga masalah mengenai adanya mobilisasi massa. Jadi pada saat hari pemungutan suara bisa saja terjadi yang namanya mobilisasi massa, karena kan proses kependudukan itu kan dinamis ya. Artinya penduduk datang, penduduk keluar, itu kan tetap harus kita akomodir hak pilihnya. Betul. Itu bisa menjadi potensi kerawanan di situ. Lalu juga ada titik kerawanan di dalam hal bencana. Karena nanti kan pemungutan suara ini kan di bulan Februari, yang kita tahu di musim hujan dan puncak-puncaknya lah. Puncak musim hujan, Januari Februari ya Pak ya. Betul. Dan bahkan itu juga diperhatikan ya oleh Bawaslu ya. Bagaimana nanti untuk penyaluran ininya ya, penyaluran alat-alat untuk pencoblosan seperti itu. Nah itu sampai sejauh ini di hari yang bisa dibilang ini ke-8 ya. Ini apakah semuanya sudah beres atau seperti apa nih Pak? Kalau untuk logistik pemilu sendiri kita masih mengawasi ya. Artinya masih ada beberapa kekurangan yang harus dilengkapi, dan pada hari ini juga beberapa anggota dari Bawaslu Kota Semarang juga meluncur ke Klaten untuk melakukan pendampingan pengawasan logistik bersama dengan KPU Kota Semarang. Itu di pabrik, di salah satu pabrik di Klaten. Mantap. Kayaknya nih Bawaslu memang sibuk semua ya. Bahkan mungkin Sabtu Minggunya tetap bekerja seperti itu ya Pak ya. Semangat ya. Baik, itu tadi adalah beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Jaya nih Kang Mas dan Mbak Ayu, kapan kita mulai boleh berkampanye, terus apa-apa saja yang tidak boleh, dan peraturan berkampanye. Nah, yang agak berbeda dibandingkan 5 tahun yang lalu mungkin adalah kampanye lewat media sosial. Kalau di 5 tahun yang lalu mungkin tidak semarak ini ya Bapak ya, karena sekarang ini sudah ada TikTok, terus Instagram. Kalau zaman dulu kan adanya paling cuma Facebook, lewat Twitter. Nah, sekarang media sosial itu semakin banyak. Nah, apakah Bawaslu juga memikirkan ini? Maksudnya, apakah ada pengawasan khusus juga melalui media sosial atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau dari Bawaslu Kota Semarang sendiri kita juga menjalankan instruksi baik dari Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi untuk membentuk yang namanya gugus tugas pengawasan konten internet. Untuk di Kota Semarang sendiri ini baru dibentuk tepat hari ini. Tepat hari ini, jam mantap. 10 ini. Oke. Dan Bapak hadir tadi ya. Mantap. Nah, jadi kita berharap agar gugus tugas ini dapat bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan penyisiran di dunia maya. Iya, betul. Karena kita tahu
sekarang sudah eranya digital, juga peserta pemilu juga lebih pinter. Benar. Banyak juga pemilih-pemilih pemula yang asalnya baik dari Gen Z maupun milenial, yang tentunya menggunakan sarana-sarana teknologi seperti media sosial, baik TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain kayak gitu. Oke, baik. Itu dia ya. Jadi memang benar-benar ada polisi lah. Maksudnya ibaratnya adalah polisi dunia mayanya tetap ada ya, Pak ya. Nah, apakah juga aturannya sama nih seperti diterapkan di sini, misalkan tidak boleh ada postingan-postingan setelah tanggal 10 Februari atau bagaimana nih, Pak? Iya, kalau untuk larangan-larangan sendiri baik terutama di konten di internet ya, itu sebenarnya tidak jauh beda dengan kampanye di lapangan ya. Artinya itu sudah diatur di pasal 280 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 yang sudah diubah juga melalui Undang-Undang 7 tahun 2023 tentang pemilihan umum. Itu ada beberapa larangan. Ya, beberapa diantaranya itu mempersoalkan dasar negara, pembukaan undang-undang dasar, bentuk NKRI, lalu larangan tentang ujaran kebencian, penghasutan, hoax, dan intimidasi itu juga tidak diperbolehkan. Itu di dunia maya ya, seperti itu ya, Pak ya. Baik, jadi memang jangan terus kampanyenya di dunia maya aja karena tidak akan mungkin diawasi, seperti itu. Jangan salah gitu, karena baik di dunia nyata bahkan di dunia maya pun akan selalu diawasi ya, Pak ya. Dan itu nanti bisa sampai yang pemblokiran kalau misalkan tetap melanggar atau apa, tetap begitu ya diberlakukan ya, Pak ya. Bisa. Ini nanti kita koordinasi juga dengan Bawaslu Provinsi dan RI, dan Bawaslu RI juga kemarin sudah menyampaikan bahwasanya yang bersangkutan juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo untuk men-take down konten-konten yang sekiranya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu hoax, disinformasi, ujaran kebencian dan lain-lain. Betul sekali. Nah, kira-kira seperti itu ya, Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Pastinya kita juga berharap semoga kampanyenya pun juga berjalan dengan lancar. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi tentang bagaimana dengan pemilih pemula dan larangan-larangan apa sih yang nantinya akan diterapkan dalam berkampanye secara langsung. Nanti akan dijawab oleh Bapak Jaya. Sambil menunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Bayu, boleh ya di 0813 9965 9922. Pertanyaannya apa? Baru dari kota mana? Ditunggu di Jateng Bicara. Jateng Gayeng oleh radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara masih bersama dengan Pak Jaya dari Bawaslu Kota Semarang nih, Kang Mas dan Bayu. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kapan masa boleh kampanye, kemudian tata cara kampanye baik itu di dunia nyata dan di dunia maya. Bahkan sempat disinggung juga jangan mencoba macam-macam untuk melakukan pelanggaran di dunia maya. Kadang kan di dunia maya itu tidak kelihatan. Ternyata memang Bawaslu pun mengawasi ya. Bahkan ada kasus, boleh diceritakan Bapak yang sampai dilaporkan ke polisi? Boleh, silakan diceritakan Pak. Ya, kasus di dunia maya ya, di awal tahun 2023 kemarin jajaran Pengawas kami juga menemukan adanya pelanggaran netralitas AS ya. Ada 2 orang yang kena di situ. Jadi pada saat itu kami melakukan pengawasan dari jajaran pengawas dan kita juga sudah melakukan pencegahan, tolong agar ASN ini tidak melakukan foto bersama atau menunjukkan gestur keberpihakan, karena kan memang netralitas ASN itu kan harus netral, tidak boleh memihak. Nah, tidak tahu bagaimana ceritanya, beberapa hari kemudian kami menemukan ada pelanggaran di medsos, malah di TikTok. Nah, makanya kami berharap untuk ASN baik di Kota Semarang maupun seluruh Indonesia ya jangan main-main lah. Jangan main-main dengan yang namanya keberpihakan ke salah satu peserta pemilu, karena sanksinya juga berat ya Pak. Berat. Kita teruskan ke ASN waktu itu. Baik. Jadi jangan coba-coba nih, kalau memang sudah ada aturannya netral ya memang harus netral ya untuk ASN. Nah, dengan begini kan berarti sebenarnya semua orang itu boleh ikut kampanye kan Pak ya. Nah, apakah ada larangan
ada nih yang tidak boleh ikut kampanye atau bagaimana nih Pak? Monggo. Ya, kalau untuk yang tidak boleh kampanye ada ya, tentunya anak-anak di bawah umur itu tidak boleh. 17 tahun. Tidak boleh ikut juga ya Pak ya. Tidak boleh ikut kampanye. Lalu juga ASN itu juga tidak diperbolehkan karena kan menyangkut dengan netralitasnya kan, sebagai penyelenggara pemerintahan. Iya. Oke, jadi itu ya. Pada dasarnya memang semua orang itu boleh ikut kampanye, tapi memang ada beberapa yang tidak boleh ikutan. Misalkan anak yang memang belum di bawah 17, kemudian yang ASN yang harus memang netral seperti itu. Dan juga TNI Polri. Dan juga TNI Polri pun juga tidak boleh ikut kampanye. Nah, baik. Nah, kalau menurut Pak Jaya sendiri nih, untuk pemilih pemula nih Pak, kadang kan mereka baru tahu dan baru mengikuti pemilihan ini. Apakah ada Bawaslu ada kegiatan khusus yang bisa mengajak mereka nih untuk bisa, ayo gunakan hak pilih kamu, jangan golput gitu Pak? Ya, kalau untuk program-program dari kami, kami pun melakukan sosialisasi ya Mbak. Jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan dan kelurahan juga sudah kami instruksikan untuk melakukan sosialisasi, koordinasilah dengan camat dan lurah setempat untuk agar panjenengan ini bisa menjadi narasumber, menjadi pembicara dalam sosialisasi. Nah, di forum-forum itu pengawas kami melakukan edukasi dan sosialisasi, tidak hanya tingkat kelurahan, bahkan ada yang turun juga sampai ke RT dan RW gitu. Dan waktu itu kita terapkan minimal 2 kali dalam sebulan. Minimal 2 kali dalam sebulan ya, 2 kali dalam sebulan di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan 1 kali dalam sebulan. Tapi hasilnya malah lebih memuaskan Mbak. Malah jajaran pengawas itu ada yang di beberapa kecamatan itu ada yang sampai 4 sampai 6 kali sebulan gitu. Sebulan bisa melakukan sosialisasi seperti itu ya Pak ya. Baik. Jadi mereka nantinya pun juga diharapkan, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri banyak sekali atau bagaimana nih Pak? Kalau di Jawa Tengah sendiri kita semua itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari Bawaslu ya. Artinya kita juga sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan yang namanya peningkatan partisipasi masyarakat, tentunya melalui edukasi semacam sosialisasi pengawas partisipatif. Dan nantinya tentunya ini ya, pemilih pemula diharapkan tetap bisa menggunakan hak pilihnya, maksudnya harus wajib menggunakan hak pilihnya, jangan sampai golput seperti itu ya Pak ya. Baik, tapi menurut Bapak, apakah mereka nanti akan menggunakan hak pilihnya atau masih banyak yang mungkin, aduh pemilu itu apa sih gitu? Ya, kalau menurut kami harapannya tentunya angka golput itu sangat rendah ya. Ya, harapannya seperti itu, dan dari kami terus menerus untuk melakukan semacam ya sosialisasi lah. Dan kemarin juga sempat juga diundang di beberapa sekolahan, kita juga turun ke sekolahan, kita melakukan sosialisasi dan menghimbau juga agar teman-teman pemula ini tidak melakukan golput. Iya, gitu. Betul. Nah, karena seperti itu Pak, kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini adalah ayo mengawasi pemilu atau mengawal pemilu 2024. Nah, itu kan bukan cuma tugas Bawaslu saja, bukan cuma tugas KPU saja. Nah, sebagai masyarakat nih Pak, kita seharusnya bagaimana ini untuk mengawal dan mensukseskan pemilu 2024 ini? Ya, yang pertama tentunya jangan golput dulu ya itu. Itu penting ya Pak ya. Jangan golput. Ya, yang kedua juga masyarakat ini juga bisa turut berpartisipasi aktif ya Mbak. Di bulan Desember atau Januari ini mungkin sedikit saya spill aja lah. Boleh. Ada perekrutan yang namanya pengawas TPS. Pengawas TPS, oke. Dari Bawaslu ada pengawas TPS, kalau dari KPU itu ada KPPS. KPPS, itu masyarakat bisa berpartisipasi di situ. Lalu juga selain berpartisipasi aktif juga bisa melakukan pengawasan partisipatif. Artinya ketika terjadi disinyalir ada dugaan pelanggaran, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Langsung dilaporkan. Nah, itu melaporkannya mungkin ada kanal-kanal khususnya, maksudnya untuk pengaduan gitu Pak? Ya, kalau laporan bisa melalui media sosial, tapi kalau laporan resmi silakan datang
nanti ada formulir-formulir yang harus diisi dan tentunya harus ada saksi dan bukti. Oke, baik. Terus kemudian setelah itu apalagi mungkin yang bisa dilakukan nih sebagai masyarakat biasa gitu Pak? Ya, membantu mensosialisasikan tentunya Mbak. Karena tidak bisa dipungkiri juga jumlah sumber daya manusia di jajaran pengawas itu juga terbatas. Iya, betul. Tingkat kecamatan aja anggotanya hanya 3. Oh, tingkat kecamatan hanya 3. Baik. Tapi untungnya juga dibantu ada sekretariat. Jadi totalnya sekitar 11 orang di tingkat kecamatan dan di kelurahan itu 1 orang. Oh, di kelurahan 1 kelurahan, oke. Nah, tentunya kita melihat jumlah sumber daya ini juga kita mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan sosialisasi juga membantu kami kayak Oke, baik. Itu ya, itu cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan nih Kang Mas dan Bayu sebagai masyarakat ya untuk membantu mensukseskan pemilu 2024 sekaligus mengawasi ya Pak ya agar pemilu berjalan dengan lancar. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dulu ini Pak dari Hamid yang ada di Demak. Saya tuh paling geting katanya sama akun media sosial yang sering posting ujaran kebencian dan hoax yang mengarah perpecahan dan bikin gaduh. Apalagi kalau di-share di WA grup keluarga. Nah, kalau Bawaslu dan kepolisian menemukan akun yang seperti ini dan ketemu orang di baliknya, bisa nggak sih dipublish identitas orangnya di dunia nyata karena pengen tahu gitu? Atau bagaimana nih Pak penanganannya? Kalau itu nanti kan kita masuknya ke kriminal khusus ya, karena kaitannya dengan cybercrime nanti yang proses itu pihak kepolisian. Oke, pihak kepolisian ya. Kalau untuk identitasnya ya nanti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh gitu. Kayak gitu kan nggak bisa terus sembarangan kita publis gitu kan. Tentunya semuanya harus ada mekanisme-mekanisme tersendiri. Iya. Jadi memang semuanya ada aturannya gitu ya, tidak sembarangan terus dipublish gitu. Tapi paling tidak ketika sudah menemukan ada yang melakukan ujaran kebencian, Bawaslu tetap akan memproses gitu ya Pak ya. Oke, baik. Itu dulu kita akan istirahat lagi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Boleh banget dikirimkan. Jangan lupa namanya siapa, dari kota mana. Setelah ini saya dan Pak Jaya dari Bawaslu Kota Semarang akan kembali lagi di Jateng Bicara. Jateng Kayangolan Radio, dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Bayu, Jateng Bicara. Dan kita akan mulai menjawab pertanyaan lagi ya Pak Jaya ya. Dari Tiwi yang ada di Tanah Putih, saya merasa risih dengan atribut kampanye yang terlalu banyak dan berlebihan. Apakah dari Bawaslu tidak ada aturan nih untuk mengatur maksimal atribut kampanye dalam satu lingkup daerah? Nah, silakan Pak Jaya. Ya. Kalau Bawaslu itu kan sifatnya mengawasi. Kalau masalah peraturan itu ada di ranahnya KPU. KPU ya, jadi baik. Kita menjalankan apa yang seharusnya yang ada di peraturan KPU itu. Yang harus ditaati oleh peserta pemilu. Nah, kaitannya dengan risih, kami juga melakukan penertiban ya, dan juga tidak sembarangan semua APK kita tertibkan. Iya. Karena ini kaitannya dengan hak peserta pemilu, dan juga ini sudah masanya untuk mereka melakukan kampanye. Jadi ya hanya APK-APK yang ditempatkan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan yang bisa kita tertibkan gitu. Nah, itu juga harus bisa dipahami oleh masyarakat. Tentunya kita harus saling menghargai adanya keinginan dari peserta pemilu untuk melakukan sosialisasi maupun kampanye tentang dirinya masing-masing. Oke, baik. Dan itu nanti semua atribut-atribut itu wajib dilepas mulai tanggal berapa nih Pak? Maksudnya paling akhir? Pada masa tenang, Mbak. Masa tenang berarti 11 Februari sampai 13 Februari. Oke, 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari ya. Itu nanti harus wajib dicopot. Ini baru beberapa hari, mungkin nanti akan lebih banyak lagi kayaknya ya Pak, atribut-atributnya seperti itu ya Pak ya. Ini baru awal. Ini baru awal, benar. Dan nanti akan bisa pastinya bertambah ya. Bertambah atribut-atributnya. Oke. Nah, kalau untuk ini sendiri Pak, persiapan perubahan ini misalkan 5 tahun yang lalu peraturannya ada sendiri. Nah, apakah ada aturan baru nih di tahun sekarang untuk pemilu atau masih sama? Ya, kalau aturan yang terbaru ya itu sebagai imbas dari putusan MK nomor 65 tahun 2023 ya. Jadi kampanye itu
diperbolehkan di fasilitas pendidikan salah satunya. Tapi yang masih dilarang tempat ibadah. Oke. Tentunya dengan catatan-catatan di proses pendidikan itu setingkat universitas. Jadi, berarti boleh ya. Boleh. Tapi untuk SD, SMP, SMA tidak diperbolehkan. TK, SD, SMP, SMA fasilitas itu tidak boleh diperbolehkan, dan izinnya itu harus melalui rektor. Oh gitu. Baik. Dan dalam melakukan kampanye di fasilitas pendidikan, peserta pemilu itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan atribut. Gitu. Tapi tetap boleh hadir, maksudnya ini ya, berkampanye di situ boleh gitu ya, tapi tidak boleh membawa atribut atau memasang atribut di situ. Oke. Dan tentunya juga nanti ketika ada ya kita turun juga untuk mengawasi. Oh gitu. Jadi misalkan di kampus, misal di Undip gitu ya, akan ada kampanye di situ, berarti Bawaslu pun juga akan turut hadir ya, mengawasi. Bahkan berarti izinnya selain kepada rektor juga kepada Bawaslu kah atau KPU juga? Jadi kalau untuk kampanye itu sendiri, peserta pemilu diharuskan untuk menyampaikan pemberitahuan ke pihak kepolisian. Oke. Jadi nanti dan juga ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Jadi nanti kita juga menerima suratnya, lalu kita kerahkan jajaran pengawas untuk melakukan pengawasan di lokasi gitu, yang baik. Sudah mendapatkan itu. Iya, dan itu tetap diawasi ya Pak ya, diawasi baik. Nah, kalau untuk mereka yang ini Pak, kadang kan kalau yang muda itu bisa langsung datang ke TPS ya, benar ya, tempat pemungutan suara. Nah, kalau untuk yang memang sudah tua gitu dan ini bagaimana? Apakah sama dengan mekanismenya yang dulu gitu? Petugas-petugas akan hadir ke rumah-rumah atau bagaimana? Iya, untuk kaum disabilitas tentunya nanti dari pihak KPPS juga akan menjemput bola ya. Iya. Kalau misalkan aturannya tidak berubah, maka tetap seperti itu, seperti yang dulu seperti itu. Oke, baik. Jadi akan jemput bola petugas yang akan datang ya. Nah, boleh kita akan spill sedikit nih. Tadi disampaikan oleh Pak Jaya kalau hari ini peresmian petugas apa tadi Pak? Petugas gugus tugas. Nah, itu boleh disampaikan nih Pak. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana nih kalau misalkan ada masyarakat nih, karena kan itu terbuka untuk umum ya. Apakah masih ada tahap seleksi atau sudah tahap penilaian, dan yang boleh ikut siapa aja? Iya, kalau untuk gugus tugas pengawasan konten internet sendiri sudah kita rancang ya. Artinya ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang kita libatkan dalam gugus tugas tersebut, termasuk mahasiswa, lalu pemantau pemilu, lalu ada juga dari SKPP, dari Saka Adiasta juga nanti juga turun membantu. Dan juga kita kerjasama juga dengan Diskominfo. Oke, baik. Jadi peresmiannya mulai hari ini ya Pak ya? Oke, hari ini. Ada beberapa gelombang sebenarnya, dan ini gelombang yang pertama. Oh, ini gelombang yang pertama. Dan nantinya akan boleh dibuka berapa gelombang? Nantinya ada 3 gelombang. Dan itu masyarakat umum boleh ikut atau bagaimana? Kalau untuk masyarakat umum, kita masih dalam pembahasan. Kalau untuk saat ini karena untuk percepatan kita akhirnya kita minta untuk beberapa kelompok masyarakat. Oke. Jadi biar lebih cepat juga seperti itu ya. Dan itu nanti akan mengawasi di seluruh kota Semarang gitu ya Pak ya. Nah, itu dia. Jadi memang ada hal-hal yang memang sudah disiapkan untuk melancarkan atau mengawasi dalam pemilu ini sendiri ya Pak ya. Semuanya sudah diperhatikan. Nah, baik, kalau nanti kita sudah berjalan karena kan ini masih hari ke-6, masih ada beberapa hari lagi. Nah, himbauan nih untuk masyarakat biar tidak terjadi kecurangan-kecurangan atau biar pemilu ini bisa berjalan lancar Pak. Monggo silahkan. Ya, kalau untuk masyarakat sendiri tentunya kami mengharapkan agar membantu kami untuk melakukan pengawasan partisipatif ya. Artinya ketika ada dugaan pelanggaran silahkan dilaporkan, dan juga kami harapkan juga jangan bertindak sendirian, apalagi terkaitannya dengan APK, karena APK itu juga sudah diatur dengan undang-undang. Artinya APK itu tidak bisa sembarangan kita lepas, karena salah satu larangan kampanye itu juga apabila ada yang melakukan
perusakan APK ataupun menghilangkan APK itu juga ada pasal pidananya, Mbak. Oh gitu, malah iya kadang kan orang nggak apa-apa gitu ya kan. Banyak orang yang nggak tahu dan ini pada kesempatan ini juga saya juga menyampaikan lah, artinya apabila ada yang dirasa panjenengan itu merasa risih atau APK itu membahayakan misalkan menutup jalan, itu silakan koordinasikan dengan Bawaslu. Nanti Bawaslu juga akan koordinasi baik dari dengan Satpol PP maupun kasih transit di masing-masing kecamatan. Oke, baik. Jadi tetap kita bisa menjadi polisi juga ya. Maksudnya kita bisa membantu Bawaslu juga untuk mengawasi mungkin di lingkup sekitar, misal RT atau RW dan kelurahan seperti itu ya Pak ya, ikut melaporkan. Nah, kalau misalkan nih kanal-kanal aduan, kalau misalkan masyarakat menemukan hoax atau segala macam, ini ada kanal aduan khusus nggak sih dari Bawaslu gitu yang akan dibuka dan pastinya responnya juga akan cepat gitu? Iya, kalau kanal-kanal aduan bisa lewat media sosial Bawaslu ya, baik. Kalau di Bawaslu Kota Semarang ada di Instagram itu Bawaslu Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang, dan juga bisa langsung ke Bawaslu RI. Iya, Bawaslu RI. Ada media sosialnya, nanti akan direspon. Apalagi kaitannya dengan konten-konten internet yang mengandung hoax, disinformasi, ujaran kebencian, itu pasti akan langsung ditindaklanjuti. Oke, karena memang ini yang terbaru ya. Kalau di tahun-tahun yang lalu atau 5 tahun sebelumnya kan memang media sosial belum seramai ini dan tidak sebebas ini ya Pak ya. Dan ini memang mungkin ada perhatian khusus sampai sehingga tadi dibentuklah oleh Bawaslu adalah Satgas gugus tugas untuk mengawasi di media sosial seperti itu. Jadi jangan dibilang kalau misalkan di media sosial nggak masalah nih bikin misalkan ikut-ikut ujaran kebencian, kemudian biasanya sih seringnya menyerang salah satu pasangan yang kadang tidak benar seperti itu, ternyata itu juga diawasi. Lantas masyarakat juga tidak boleh langsung meneruskan ya Pak. Ini yang paling fatal ini. Kadang ada berita yang mungkin belum tentu kebenarannya langsung diposting gitu. Mungkin ada himbauan khusus nih Pak untuk masyarakat, janganlah mudah menyebarkan hal-hal yang belum tentu benar gitu. Iya, untuk masyarakat Indonesia khususnya di Kota Semarang, kami harapkan agar lebih menyaring informasi-informasi yang beredar, terutama di WhatsApp itu pasti itu banget. Banyak sekali informasi-informasi yang dalam tanda kutip ya hoax, disinformasi dan ujaran kebencian. Nah, kalau misalkan menemukan hal tersebut ya tolong diingatkan orang yang men-share itu. Dan jangan diteruskan ya Pak ya. Diteruskan tentunya. Karena kalau semakin kita meneruskan juga akan semakin banyak yang terkena hoax ya tentunya. Baik, lagi kita akan istirahat ya. Nanti kita akan kembali dengan closing statement dari Pak Jaya dari Bawaslu Kota Semarang nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu di sesi terakhir Jateng Bicara. Mungkin terakhir dari Pak Jaya dari Bawaslu Kota Semarang untuk masyarakat, monggo silahkan. Ya. Untuk masyarakat Indonesia khususnya di Kota Semarang, kami dari Bawaslu Kota Semarang mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif. Selain itu juga jangan golput, jangan juga meneruskan informasi-informasi yang hoax segala macam, dan juga kami terus melakukan pengawasan baik di tingkat kota maupun kecamatan dan kelurahan. Kita bekerja semaksimal mungkin, baik setiap hari ya, tidak hanya Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu kita juga mantap, Sabtu Minggu tetap ini ya bekerja gitu nih Kang Mas dan Bayu ya. Jadi kita harus membantu karena memang dari Bawaslu sendiri pun juga sudah kerjanya total ya Pak ya. Jadi masyarakat juga harus turut mengawasi yang namanya agar pemilu ini berjalan lancar. Baik, kalau begitu saya pamit nih Kang Mas dan Bayu bersama Pak Jaya dari Bawaslu Kota Semarang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan nanti kita akan lanjut lagi di kolaborasi bersama Sita. Saya Dian Risti pamit bersama dengan Pak Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.